Tim motor kami akan mengawal begitu berangkat kotak suara itu dari TPS sampai ke kecamatan. Masalah utama itu ada di DPT. Karena DPT inilah pembengkakan seperti dulu ada orang gila dan sebagainya itu bukan fisik orang gilanya. Kan orang seolah-olah orang gila nyoblos dari tidak. Satu kakak di Banyuwangi itu isinya 70 orang itu udah kaget, pala keluarganya tidak kenal. Bahkan dilihat, oh ini sudah mati, oh ini TNI aktif, ini dan sebagainya. Itu ada sekitar 54 juta DPT bermasalah. Kami akan memasalkan, akan menanyakan ke KPU, masalah itu diperbaiki. Ini kan waktu berjalan terus. Kalau mereka beralih, kita nggak ada cukup waktu, bla 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 bla. Ya nggak bisa. Ini kan pelanggaran hukum, jelas. Kecurangan di lapangan betul-betul di tempat TPS itu sendiri. Ya kan, yang ditemukan ada kecurangan, itu harus diselesaikan di situ juga. Dalam arti ya harus dilawan. Gitu, harus petugas bilang nomor 3, nomor 2. Ya. Nomor 1 tuh. Ya. Saya teriak begitu. Ya. 2-3 kali begitu terus. Saya pukul aja, jebret. Saya bukan tim relawan, bukan saksi. Saya marah aja, ini kecurangan kurang ajar nih. Ya. Saya pukul aja. Itu gimana? Apakah ada pembelaan dari tim? Namanya hierarkis perundang-undangan di kepolisian nggak ada polisi RW itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tamu saya namanya Abdullah Al-Katiri SH MH. Iya. Sebetulnya dia lebih dikenal sebagai lawyer. Lawyer yang spesialis. Nah, ini menarik, membela ulama dan aktivis yang dikriminalisasi, ya. Boleh. Waktu saya jadi korlap aksi anti tolak HIP, haluan ideologi Pancasila, RUU ya. Saya ada sedikit eksiden, dipanggil Polda Metro Jaya, beliau mendampingi saya. Ya. Oke, tapi sebelum itu, waktu kilometer 50, saya liputan. 6 laskar FPI yang dibunuh itu, saya dipanggil Polda Metro Jaya, beliau dampingi saya juga. Betul. Luar biasa. Thank you banyak ya, jasa kalau khair ya. Saudara sekalian, tapi kali ini kita nggak bicara itu. Bang Al-Katiri ini didapuk, diberi amanah di Timnas Amin sebagai ngurusin suara ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Oh, pengamanan dan pengawalan suara. Ini barang paling penting nih. Bukan yang lain nggak penting. Yang lain tetap penting, ya saksi apa segala macam penting banget. Tapi ini udah dahsyat karena semua kerja tadi mau kampanye, saksi, melototin segala macam, ujungnya di suara. Ya dong. Ya. Gimana kerja itu tiba-tiba dicolong. Ya. Pengawalan dan pengamanan. Nah, coba jelasin dulu. Ini kerjaan apa nih? Ya, alhamdulillah bahwa saya diberi tanggung jawab atau kepercayaan sebagai wakil direktur di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Oke. Ya. Apa yang dimaksud Satgas ya? Kami berupa Satgas. Satgas Pengamanan dan itu satuan tugas. Ya, Satgas Pengamanan. Bukan satuan tukang ngegas. Jadi Satgas Pengamanan dan Pengawalan Suara. Oke. Ya, saya alhamdulillah saya sebagai wakil direktur di sana. Oke. Ya. Ini adalah yang paling penting menurut saya ya, karena banyak yang mengatakan bahwa yang membuat kita menang atau pemenangan itu bukan dari pemilihannya, tapi perhitungannya. Bukan dari pencoblosannya. Bukan dari pencoblosannya, tapi dari orang yang menghitung. Ya kan? Oleh sebab itu, kami dari awal ya, selain kami membackup Direktorat Saksi, yang mana dengan saksi-saksi baik saksi internal maupun eksternal, ya kan? Kami juga mengawal mulai dari TPS sebagai Satgas Pengawalan itu bukan hanya pada suara itu sendiri, juga pada orang-orangnya. Baik orang-orang yang petugas-petugas yang diberi kepercayaan sebagai saksi dan juga orang-orang yang
pemilih-pemilih itu sendiri. Oke. Kan banyak intimidasi dan sebagainya. Lah itu juga salah satu tugas kami. Oh gitu ya? Iya. Advokasi juga situ berarti ya? Nanti di dalam direktorat kami ini ada beberapa direktorat yang kami libatkan. Oh, termasuk lintas direktorat. Ya, lintas. Ada direktorat relawan, direktorat advokasi, dan direktorat hukum ya, THN ya, Tim Hukum Nasional itu. Oke, jadi sebelum panjang lebar, ini saudara sekalian yang disebut Bang Abdul Awal Kadir ini menarik betul karena sorry banget ya. Sekali lagi saya mengatakan bukan yang lain nggak penting, bukan. Ya. Tapi pemilu pilpres itu bukan cuma urusan pencoblosan, tapi yang nggak kalah pentingnya urusan penghitungan. Tahun 2019 lalu kita suka bercandain 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 123. Harusnya kan 6. Ya. Nah, tapi ini kejadian berulang-ulang. Ya. Nah, mungkin barangkali saya nggak tahu karena saya bukan timnas, bukan relawan ya, saya harus bilang begitu, bukan timnas relawan Anies. Ya. Tapi barangkali ini sebabnya timnas Amin membentuk direktorat ini ya. Iya. Karena vital banget ya. Iya. Oke, lanjut. Ini sebenarnya berdasarkan pengalaman kami 2019 ya. 2019 itu kami juga diberi tanggung jawab waktu itu dibentuk ya oleh Pak Joko Santoso almarhum sebagai ketua BPN Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Kami diberi tanggung jawab sebagai kepala divisi anti kecurangan nasional. Oh, anti kecurangan. Jadi hampir semua di seluruh Indonesia yang ada masalah kecurangan berhubungan dengan tim kami. Oh, itu ya. Lebih luas lagi tuh. Lebih luas lagi. Dan kami, anggota kami itu di situ, walaupun saya ketuanya, banyak dari beberapa mantan KPU juga. Oh, mantan KPU yang pada waktu itu pro dengan Prabowo Sandi. Ya, itu. Dasar pengalaman itulah yang saya buat, saya jadikan patokan, yaitu untuk menjaga ke depan, ya kan? Saya yakin ya tidak jauh lah dari kecurangan modus-modusnya ya. Kecurangan yang. Oke, kasih tahu dikit ya sama kita bocorannya supaya kita juga ikut bantuin di lapangan. Iya. Apa aja sih berdasarkan pengalaman 2019 kecurangan seperti apa yang mereka lakukan? Dan banyak hal ya. Lagi. Karena hampir seluruh Indonesia itu lapornya pada kami sehingga banyak kejadian di lapangan, ada yang kejadian di tengah jalan, ada di tengah jalan itu apa yang misalnya? Seperti gini. Ada kotak suara yang sudah dari biasanya kan dari TPS kan dibawa sampai terakhirnya ke kecamatan ya. Dalam perjalanan itu ya banyak laporan bahwa ada penggantian, ada apa dan cuma belok ya. Diganti dan sebagainya. Oleh sebab itu kami siapkan nanti satgas untuk pengawalan nanti ya kan. Kalau kita bilang tim motor kami lah, tim motor kami akan mengawal begitu berangkat kotak suara itu dari TPS sampai ke kecamatan. Nggak melalui kelurahan, tetapi kami bentuk itu koordinator-koordinator. Karena kan TPS terlalu luas ya. Luas, nanti ada koordinator kelurahan di kecamatan. Di kecamatan ini adanya perhitungan ulang. Perhitungan ulang. Bahkan coblosan itu hanya 1 hari, bahkan bisa saya katakan setengah hari kan. Tapi di dalam pengawalan di kecamatan khususnya, ya kan, itu sampai 10 hari. Berhari-hari di situ. Rawan ya, banget ya. Jadi gini, saudara, kemarin 2-3 hari lalu saya wawancara dengan Agus Maksum ya. Tim IT-nya, tim Amin juga. Itu walaupun bukan bidang dia menceritakan modusnya. Terus seperti itu. Jadi mereka udah siapkan DPT bodong abal-abal yang itu diikuti dengan jumlah surat-suara dicetakkan gitu kan. Dilebihkan berapa puluh juta misalnya, nanti seperti beliau bilang tadi, itu kotak suara di TPS itu entah kemana, dikeluarin isinya, diganti dengan yang sudah itu termasuk sekarang tanggung jawab beliau nih ya? Iya, tanggung jawab kami. Memang waktu itu kami juga koordinasi dengan Pak Agus Maksum ya. Di bidang IT memang banyak masalah-masalah ya, khususnya DPT. DPT ini cenderung dibengkakkan. Masalah utama itu ada di DPT ya. Harus clear dong. Masalah utama itu ada di DPT. Karena DPT inilah pembengkakan seperti dulu ada orang gila dan sebagainya itu bukan fisik orang gilanya. Kan orang seolah-olah orang gila nyoblos BO tidak. Tetapi angkanya, jumlah orang gila itulah yang dimaksudkan untuk membengkakkan DPT ini. Itu harus dipahami itu. Digunakan untuk membengkakkan DPT ini. Gitu loh. Oleh sebab itu DPT ini kan luar biasa ya. DPT bahkan banyak diambil dari KK dan sebagainya itu kan. Ada KK yang
katanya 1.000 lebih dan itu satu benar. kakak isinya ya sampai 1.300. Itu kakaknya ukuran berapa kali berapa meter? Bukan meter lagi. Saya sampai bilang ini kakak apa skripsi gitu. Iya, gitu kan? benar-benar. Sampai bingung Anda juga. tahu kan kakak itu ukurannya A4 lah atau F4 lah, folio 4 lah ya. Itu diisi paling dengan itu 20 udah satu kali tuh. Dan rasanya juga nggak mungkin satu kakak 120 orang. Betul. Tiba-tiba sampai ratusan ribuan. Ratusan. Edannya. Iya. Awal-awal sih kita dikejutkan dengan awal-awal ya. Itu ada satu kakak di Banyuwangi itu isinya 70 orang, itu udah kaget loh kita. Iya, iyalah 70. Waktu itu kami sempat ke lapangan. Ini 2024 ya? 2019. 19, oke. Kami agak kaget, kami datang ke sana, kami lihat ternyata satu rumah itu cuma 4 orang. Cuma 4 orang? 4 orang. Di daftar 70? Di daftar ini bahkan tidak kenal. Tadi siluman itu hurufnya seberapa kalau 70 orang? Kepala keluarganya tidak kenal. Bahkan dilihat, oh ini sudah mati, oh ini TNI aktif, ini dan sebagainya, itu ada. Karena pembengkakan kakak inilah yang nanti akan dikonversi, dikonfrontir. Itu yang bikin itu siapa? Yang bikin curang itu siapa? Ya, yang masukin nama hantu belau, setan belau. Ya, kami tidak tahu, yang jelas orang itu ya penyelenggara pemilu dong. Iya pasti. Ya, saya tidak mengatakan demikian, cuma kan nggak mungkin yang bikin CV cetak di Kalibaru. Pasti kan orderan dari entah KPU entah siapa gitu bagian divisi logistik. Iya, pasti lembaga yang terkait di situ yang mungkin kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Itu menarik. Ada bahkan anak kecil ada di situ. Jadi umurnya nggak jelas dan sebagainya, ya kan? Ya? Dan juga jangankan di sini, di daerah Depok aja ya, beberapa orang lapor saya itu pada waktu dikirim C6. Jadi C6 ini banyak yang salah paham ya. Banyak C6 itu menganggap surat panggilan atau undangan, bukan. Padahal C6 itu adalah surat pemberitahuan. Bahwa dia berhak untuk berhak untuk menggunakan hak konstitusinya. Oh, bukan undangan. Bukan undangan. Hanya pemberitahuan. Pemberitahuan, karena negara tidak berhak untuk mengundang orang untuk melaksanakan konstitusinya. Gitu ya. Tidak berhak negara. Jadi banyak yang bilang bahwa C6 itu surat undangan, bukan. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak dapat C6 tetap aja hadir. Oh, karena sebatas pemberitahuan. Diberitahu nggak diberitahu, saya sebagai warga negara punya hak konstitusi. Iya. Contohnya Pak Edi dipanggil, tidak diberi kanan kiri dikasih C6, tapi Bapak tidak. Bapak datang, Pak, KTP saya wilayah sini. Oh, ini KTP saya kakak saya. KTP kakak saya, tapi KTP elektronik ya. Karena itulah yang diamanatkan undang-undang. Nanti saya ceritakan soal KTP elektronik. Oke, sebentar. Saudara sekalian, pagi tadi ada semacam peresmian posko pejuang Anies di Yogyakarta ya. Lalu acaranya antara lain biasa ada pidato-pidato dan salah satu yang bicara adalah beliau ini. Selain komandan kita siapa namanya Tamsil Lindrung ya. Dan tadi saya sempat nguping ketika dia mengatakan DPT-nya itu tidak lengkap datanya. Tidak ada NIK-nya segala macam dan sebagainya. Iya. Nah, sebagai beliau pakai istilah stakeholder, pemain. Iya. Sebagai stakeholder itu harus punya data lengkap supaya bisa mengkonfirmasi. Ya. Nah, ini kenapa bisa begitu? Ini kan bagian dari untuk memastikan DPT tadi. Begini, makanya banyak hal yang dilakukan oleh KPU ini yang sebenarnya banyak melanggar kalau menurut kami. Melanggar undang-undang. Jadi begini, seharusnya ya kan DPT yang diberikan pada partai khususnya ya, partai pemilu itu sama dengan apa yang dipunyai oleh KPU. Ya kan? DPT itu daftar itu harus NIK-nya jelas, ada NIK-nya dan sebagainya. Ini NIK-nya nggak ada. Sekarang daftar kosong, kolom daftarnya apa? Jadi daftar tidak ya nama ada, urut ada. Iya, NIK sama NIK ada. NIK nggak ada. Nggak ada. Jadi namanya Abdul Katiri, Edi Mulyadi, Gunawan gitu ya. Ya, orang Jawa nama Sugeng jutaan, Pak. Iya. Nama Bambang jutaan. Kolom sebelah apa lagi? Di situ ada lahir, tanggal lahir itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kan bingung juga. Jadi nomor urut, nama, apa lagi? Ya, yang lain, sisanya pokoknya kalau di dalam KTP itu sisanya itu gitu. Dalam KK itu. Alamat ada? Tidak alamat ada, cuma NIK-nya ini tidak ada, ini siapa? Nah, menariknya Pak, tidak ada NIK ini bertentangan begitu dengan undang-undang yang ada. Karena bagaimana juga ini harus dipermasalahkan. Bahayanya di mana? Kenapa dipermasalahkan? Ya begini, karena kan siapa nggak tahu kan penduduknya dan Anda klaim-klaim aja ya? Iya, klaim bahwa ini warga mana kita nggak tahu,
kita nggak bisa verifikasi kan, ya kan? Ada alamat dan tadi. Iya, verifikasi ya, kita tidak bisa verifikasi ini siapa dan sebagainya, sehingga apa namanya itu orang-orang ini nanti kan kita tidak bisa memahami. Begini, masalahnya bukan itu. Masalah DPT, apa yang dipunyai oleh KPU itu harus sama dengan apa yang dipunyai oleh partai. Oke, kalimatnya dibalik. Apa yang dimiliki oleh partai harus sama KPU. Contohnya KPU mendapatkan itu kan dengan lengkap dan sebagainya. Partai harus mendapatkan seperti sama. Itu. Ya kan, karena apa, partai ini sebagai stakeholder. Oke. Alasan beliau kan untuk perlindungan individu, privasi, untuk perlindungan privasi, ya kan? Tahun lalu 2019 nggak begitu? Tidak begitu. Padahal undang-undangnya sama. Undang-undangnya sama. Oke. Dengan alasan privasi. Nah, yang privasi ini istilahnya agak aneh. Ya, bagaimana dikatakan ini privasi, dengan KPU sendiri bukan. Kalau emang itu privasi untuk melindungi, KPU pun tidak berhak. Tidak berhak, ya kan? Itu soal yang itu sangat teknis ya, tapi saya kira saya nggak gitu paham, tapi itu memang rawan. Om Al-Katiri, itu kan ada suara-suara, ada DPT bocor, ada DPT bodong, sekian 54 juta segala macam itu. Iya. Bagaimana itu ceritanya? Konon kabarnya ini diduga ada sekitar 54 juta DPT bermasalah. Bermasalahnya bagaimana? Ya, bermasalah itu artinya nggak jelas. Nggak jelasnya bagaimana? Apakah ya, nggak jelas. Ya, kalau double apa itu udah jelas. Double, kemudian orang yang sebenarnya apa istilahnya belum waktunya, atau orang yang sudah mati dan semuanya dari situ. Nah, inilah yang kita akan masalahkan. Tidak sedikit loh Mas, 54 juta. 54 juta itu termasuk apa tidak termasuk yang 204 juta suara pemilih? Termasuk. Oke. Ya. Jadi total 204 juta, 54 juta diantara tidak jelas. Iya. Nah, ini yang kita akan masalahkan. Oke, terus? Iya. Permasalahan seperti apa? Ini kan rawan untuk kita mempertanyakan, ya kan? Kita akan, karena ada tim kami itu yang mempunyai data-data yang bisa dikonfirmasikan, bisa diklarifikasi. Udara 50 juta itu setara dengan 25% suara yang terdaftar. Lebih 10 juta aja udah bermasalah. Makanya itu bukan jumlah yang ecek-ecek gitu ya. Iya. Bahkan misalnya nih, saya ngomong vulgarnya nih, mau tim siapa, katakanlah tim Amin lah, juga keras, banting tulang jungkir balik segala macam. Mereka terang-terang aja di ujung cerita gue udah punya 54 juta, tinggal gue masukin. Dia dapat 10 juta pun langsung 64 juta, misalnya gitu loh, tewas semua. Nah ini, berangkat dari pengalaman 2019, itu kan konon cuma 17 juta yang bermasalah ya. 16 ya. Tidak banyak. Dan itu kan tidak dipersoalkan sampai clear. Maka konon katanya itu jadi sumber kekalahan Prabowo Sandi waktu itu. Nah, pertanyaan saya, sorry banget, apakah Timnas Amin akan mengulang pada kutip kebodohan seperti itu? Saya sengaja provokasi nih. Kami sudah berbicara dengan beberapa teman, bahkan kami akan memasalkan, akan menanyakan ke KPU masalah ini. Kita harus meng-cross check lah data-data KPU dengan data-data yang kami punya. Itu. Targetnya apa? Ya, targetnya harus diperbaiki. Ini kan waktu berjalan terus. Kalau mereka beralih, kita nggak ada cukup waktu, bla 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 bla. Ya nggak bisa. Ini kan pelanggaran hukum, jelas. Ya kan? Contohnya begini. Salah satu yang di PKPU yang perlu kita pertanyakan ya. Kalau itu masih kita akan proses ya. PKPU dalam masa penggunaan KK, kartu keluarga. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu jelas siapa saja yang berwenang untuk mengikuti pemilu ya, artinya mempunyai hak lah untuk mengikuti pemilu. Satu, usia 17 tahun, ya kan. Kemudian sudah pernah nikah atau pensiunan tentara atau polisi ya, pensiun nih. Pensiun, ya kan. Ya, yang pasti syaratnya harus mempunyai KTP elektronik. Oke, paham ya? Harus mempunyai KTP elektronik. 2019 itu pernah digugat ke MK. Bagaimana jika orang tidak mempunyai KTP elektronik? Hanya putuslah putusan MK nomor 20 tahun 2019 jelas menyatakan jika tidak ada KTP elektronik maka bisa menggunakan suket, surat keterangan. Tetapi ini harus digarisbawahi, bukan surat keterangan lurah. Lalu keterangan dari mana? Surat keterangan rekam KTP yang di putusan itu. Penerbitnya siapa? Ya dari kecamatan, ya kalau kita mau buat KTP kan direkam.
kelurahan. Kan ada bukti bahwa berarti KTP belum jadi. Ngerti. Ya kan? Bukan keterangan kelurahan menyatakan Edi Mulyadi bla bla, bukan. Tapi surat keterangan jadi, sedang proses. Orang yang umur 17 tahun itu kan mungkin hari itu atau kapan atau sebelumnya, sehari sebelumnya dia buat KTP dan belum jadi. Nah, ini namanya surat keterangan rekam KTP. Oke, sip. Hati-hati ya, bukan surat keterangan lurah. Oke. Belum selesai saya jelaskan. Tetapi di PKPU baik nomor 7/2022 dan 2003 itu jika tidak mempunyai KTP elektronik, maka bisa menggunakan KK. Nah, ini kan berbahaya. Bahayanya? KK kan lebih bahaya dari KTP, nggak ada foto, nggak ada apa, kan bisa digunakan banyak hal. Apalagi sekarang ini sudah ada fasilitas aplikasi bisa nge-print KK sendiri ya. Ya kan? Nah, ini bahaya orang-orang yang selama ini punya identitas, ya kan? Dikhawatirkan diduga orang-orang pendatang-pendatang yang ke Indonesia mungkin bisa menggunakan ini. Saya ingin balik ke 54 juta suara yang DPT yang nggak jelas tadi, yang bahaya tadi. Kalau tim Amin ingin, kalau dalam pikiran saya yang awam ya, gue nggak mau pemilu sebelum ini beres. So, gue nggak mau pencoblosan sebelum ini clear. Mungkin nggak? Ya tidak mungkin karena memang itu memang arahnya kan dari dulu ada perpanjangan waktu 3 periode dan sebagainya. Ya kan, bukannya sesuatu yang malah khawatirnya malah kalau di peta komplit itu kan tapi kan harus masyarakat harus tahu. Masyarakat harus paham memang ada masalah dan kami ingin tahu jawaban KPU seperti apa. Ya kan? Harus diverifikasi dengan data yang kami punya. Karena ini data yang digunakan itu adalah data yang berapa tahun yang lalu. Jadi ini sebenarnya data-data yang sama yang digunakan lagi. Saudara sekalian, saya mendengarnya, walaupun saya harus bilang saya awam, nggak paham, tapi mengerikan. Karena justru menurut saya bidang yang ditangani Bung Al-Kathir ini sangat-sangat vital. Pengawalan dan pengamanan suara. Karena di situ biang keroknya, malingnya, begalnya, rampoknya, ya. Anda bisa bayangkan Anda datang ke TPS dengan harapan, kan, berubah Indonesia lebih baik. Semalam kita ngobrol dengan Gunnya di rest area, pedagang-pedagang itu, rakyat itu, saya mau berubah Pak, saya mau pupuk murah, saya mau barang-barang murah. Nah, Anda harapan kan mereka datang ke TPS tiba-tiba dicurangi begitu rupa. Sebagai penutup, saya mau mengutip kalimat Kapten Saugi, ya. Kalau ada masalah selesaikan di lokasi. Saya membacanya sebagai orang awam, karena begitu kalian bawa keluar ke bawah, kemana kalian macam, percuma. Mekanisme kecurangan akan berlangsung. Nah, ini bagaimana nih prakteknya? Jadi begini, kecurangan di lapangan ini ada dua ya. Kecurangan di lapangan betul-betul di tempat TPS itu sendiri, ya kan, yang ditemukan ada kecurangan, itu harus diselesaikan di situ juga. Dalam arti ya harus dilawan, harus makanya kita butuh banyak relawan ya. Kita sangat tergantung dengan relawan ini, ya kan. Kalau partai kan hanya beberapa orang aja ya, tapi relawan ini kalau bisa sebanyak-banyaknya di TPS itu pada waktu pemilu itu, pada hari H itu, untuk mengawal ini. Jadi nanti ada saksi dalam, saksi luar, dan beberapa itu akan diberikan mandat. Cuma juga yang tidak diberikan mandat pun jadi punya hak di situ. Punya hak untuk dia ambil foto, ya kan? Dan itu C1 plano itu bisa ditempel itu pada hari yang sama akan difoto, akan masukkan ke aplikasi kita. Nah, soal foto segala macamnya. Boleh nggak? Saya bukan relawan. Saya hanya pemilih. Penyakit saya datang ke situ, tapi saya ingin ikut mengawal. Saya tidak punya legitimasi apa-apa, hanya sebagai pemilih. Terus saya akan lihat, begitu petugas bilang nomor 3, nomor 2, nomor 1 tuh. Saya teriak begitu. 2-3 kali begitu terus, saya pukul aja, jebret. Saya bukan tim relawan, bukan saksi. Saya marah aja, ini kecurangan kurang ajar nih. Saya pukul aja. Itu gimana? Apakah ada pembelaan dari tim? Ya kan begini, bukan masalah kita, gimana pun juga orang yang menyerang itu nanti disalahkan. Oleh sebab itu kami perkuat dengan satgas-satgas gitu di situ, satgas yang benar-benar fighter. Sama tadi nulis di Pak Plano, mestinya artinya begini, salah tulis di sini misalnya gitu. Begini, teriakin kalau perlu.
Kalau ada hal-hal yang tidak beres, berteriaklah kita. Ya, kalau berkali-kali kan kesal juga. Ya, karena pengawalannya. Maaf salah lihat, maaf salah dong. 4 kali, 5 kali. Pengawalannya, maaf tapi kan terus dirubah. Pengawalannya harus ketat. Baik yang kita beri mandat maupun tidak. Jadi makanya dari saksi-saksi dan orang-orang yang menghitung di situ itu supaya mereka pede, kalau bisa itu sebanyak-banyaklah relawan di situ. Karena di kelurahan itu, di kecamatan itu maksimal 10 harian loh. Bukan cuma sehari. Iya, makanya setelah lewat TPS ini selesai saksi-saksi, baru kami bekerja itu. Waktu entry kan di ruangan bos, data entry bos. Iya. Kan rawan juga. Memang kita bisa boleh masuk ke ruangan waktu entry. Tapi kan ada C1 plano itu. Kita dari C1 plano yang ditempel itulah kita berangkat. Supaya tugas kami mengawal apa yang ada di TPS itu sama dengan apa yang di kecamatan, sama di kabupaten, sampai provinsi dan sebagainya. Jadi tugas kami sebagai Satgas Pengamanan dan Pengawalan Negara itu yang kami lakukan. Nah, di dalam tim kami itu ada tim hukumnya, kemudian ada tim dari saksi juga, ada dari relawan-relawan, dan ada juga ya banyak jagoan-jagoannya lah. Ini belajar dari Pilkada DKI. Pilkada DKI itu kan kalau satu putaran waktu itu Anies Sandi itu kami nggak yakin akan menang. Karena 2 putaran maka kami mempelajari semua pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan yang periode pertama, putaran pertama. Nah, dari situlah yang kita tutup. Dulu ada namanya Tamas Al-Maida, terus ada Bang Japar dan sebagainya. Kemudian saya koordinator Jakarta Selatan di situ. Nah, kami di kecamatan standby. Lawyer ini, satgas dan sebagainya. Ya kan, jawara dan pengacara, ada jawaranya, pengacara. Jadi begitu ada masalah lari langsung ke tempat itu yang kami akan terapkan juga di dalam pemilihan presiden 2024. Sekarang pertanyaan terakhir. Tadi waktu kalian habis acara, kalian foto bareng. Ya. Lalu ada yel-yel curang lawan. Ya. Nah kan? Ya. Jadi di benak publik rakyat itu kecurangan itu sudah nyaris pasti dilakukan oleh penguasa. Udah nggak usah basa-basi. Oleh karena bisa curang itu penguasa, kekuasaan. Ya. Nah, di Solo, saya datang ke sana wawancara, ada orang tua namanya Usman Amiruddin, 85 tahun, bikin aliansi Rakyat Bergerak. Deklarasi dan poin utamanya curang perang. Jadi sudah aroma perlawanan itu sudah gitu ya. Tinggal bagaimana tadi mengkoordinasi, mengkonsolidasinya. Nah, sekarang sebagai penutup, pada kemungkinan terburuk. Ya kemungkinan terburuk. Kalau kita begini, target kami ya, khususnya Satgas ini tidak sampai ke MK. Karena kalau kita bisa menang total lebih dari 5%, insya Allah nggak ke MK. MK itu yang nyaris-nyaris gitu. Ya, tapi nggak sampai ke sana. Ya memang kita harus lawan. Kenapa? Karena kita lebih lebih konstitusional dibandingkan orang-orang yang menghalang-halangi itu. Mereka inkonstitusional yang menghalang-halangi. Nanti kami akan ketemu dengan namanya polisi RW dan sebagainya. Itu di dalam hierarkis perundang-undangan di kepolisian nggak ada polisi RW itu gitu. Jadi kalau kita boleh katakan yang di lapangan ini lebih konstitusional dibandingkan itu. Nah kalau begitu, kalau kita di bawah undang-undang dasar ya kita harus berani. Bahwa kita lah yang diberi hak oleh undang-undang dasar untuk melakukan hak konstitusional. Sekarang saya nggak mau nanya, sebagai penutup mau ngomong apa kepada tim pendukung relawan? Jadi begini, khususnya kami butuh relawan sebanyak-banyaknya, ya kan, untuk mengawal ini. Bahkan di dalam Satgas ini akan banyak relawan dibandingkan saksi resmi sendiri ya, maksudnya dari partai dan sebagainya. Ya kan? Kenapa demikian? Kami harus mengawal berhari-hari di kecamatan, kemudian dari kecamatan nanti kabupaten, kota, provinsi, baru itu selalu harus ada orang yang mengawal. Kalau perlu kita tidur di sana, kemah di sana, apapun juga kita lakukan di sana. Kalau perlu logistik aman, nanti ada logistik insya Allah. Logistik aman insya Allah, karena semuanya kepingin ada perubahan. Good.
Siap kita sambung perubahan untuk Indonesia lebih baik. Setuju ya? Yuk. Saya Edi Mulyadi untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komandan. Mantap.